alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa bi ulumihi fi darain. Amin. Ila qala wa qad ra'ayna an nadhkura shay'an mimma warada fi tahrim al-khamr wa dhammiha wa hadha al-mawdi' min al-kitab min ansab al-mawadi' lidhalik li'annahu fi kalimat al-kalam al-bara' an al-muharramat min al-makruhat wal mashrubat wa ghayriha. Para santri, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Madu TV yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab dari kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masih di dalam bab fi bayan anwa'i akli amwalin nasi bil batil. Akan tetapi ini sudah tatimah, ini sudah menjadi penutup dari pembahasan ini. Kemarin sudah disebutkan bagaimana pentingnya kita istighna daripada manusia, bagaimana pentingnya kita itu tidak meminta-minta. Nabi SAW bahkan beliau sampai bersabda, istaghnu 'anil nas walau bisyawsis siwak, ya, berhenti atau istighna itu merasa cukup dari manusia walaupun bisyawsis siwak. Apa syawsis siwak kemarin? Rontokan bulu-bulu siwak. Artinya kita diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta, untuk tidak mengharap dari manusia. Tapi hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada doa kemarin sudah dikasih doanya, belum? Doa dari Nabi SAW lewat mimpi daripada Sayyidina Hasan. Sudah dikasih? Hah? Apa doanya? Allahumma fi qalbi raja'uka man siwaka hatta la arja. Coba termacanya. Doa dari Nabi SAW lewat mimpi itu, Allahumma ghdif fi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwaka hatta la arjua ahadan ghairaka. Ini adalah doa agar supaya kita istighna dari manusia. Ketika kita punya harapan, berharap kepada manusia, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengalihkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja dengan kemampuannya, bekerja dengan kemampuannya. Hasil itu nikmati, itu adalah milik, itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari situ Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Man amsa waniyan fi min talabil halal batan maghfuran lah wa asbah wallahu anhu radin. Barang siapa orang yang bermalam hari kemudian dia letih, capek karena sebab dia mencari rizki,
dia bekerja, dia menjadi seorang kuli, dia bekerja, mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan yang dipandang oleh manusia mulia, akan tetapi itu adalah dari hasil yang halal, maka bata maghfuran lah. Ketika dalam keadaan tersebut, ketika dia tertidur, dia menginap pada malam hari itu, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbah, kemudian dia berpagi hari, Allah memberikan ridanya. Masya Allah, ini sebuah karunia yang luar biasa. Dalam riwayat lain, man amsakaman min amali yadih amsa maghfuran lah, senada. Sekarang beliau ingin menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan wara. Wara yang paling terpenting adalah wara anil muharramat, menjaga diri daripada perkara yang haram. Di antara yang paling haram dalam hal ini beliau menyebutkan di akhir, yaitu masalah khamr. Beliau mengatakan, kami melihat, kami akan menyebutkan di sini, di dalam kitab ini dan di dalam bab ini, sedikit daripada syariat yang ada di dalam mengharamkannya syariat itu kepada khamr, dan celaan-celaan kepada khamr. Khamr di sini maksudnya adalah musakkirat, sesuatu yang memabukkan, baik itu khamr secara bahasa maupun khamr secara hakikat, secara maksud. Maksudnya ketika khamr secara hakikat di sini masuk kepada nafsa, masuk di dalamnya tentang masalah narkoba, pil koplo, sabu, lain sebagainya, wa usulihi wa furu'ihi, ya. Hadza mawdi' min al-kitab min ansabil mawadhi' li dzikri dzalika. Nah, untuk menyebutkan masalah khamr ini, beliau menilai di bab inilah yang paling tepat untuk menyalakan masalah khamr ini, memasukkan masalah khamr ini. Kenapa? Karena ini adalah penutupan daripada kalam alal wara' anil muharramat, pembahasan dari wara' tentang perkara-perkara yang diharamkan, minal ma'kulat wal masyrubat wa ghairiha, dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang diharamkan dan selain daripada keduanya tersebut. Wal khamru minal ashribah allati harramaha Allahu wa hadzaraha wa naha anha fi kitabihil mubin. Dan masalah khamr ini sudah jelas, termasuk daripada minuman yang dimana diharamkan oleh Allah dan diberikan peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang, yang ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan, yang jelas lewat wa ala lisani rasulihil amin, dan juga tidak cukup dari Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat lisan mulianya beliau seringkali mengutarakan tentang keharaman dan bahaya yang ada pada khamr. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Nah, ini di dalam surat Al-Maidah.
Akan tetapi begini, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah. Di dalam pelarangan ini tidak serta-merta langsung turun larangan begitu, khamr ini. Tapi step by step. Kenapa? Karena khamr itu telah menjadi adat di Arab sana. Jadi fermentasi kurma, fermentasi anggur itu telah menjadi minuman adat dan sebagai minuman-minuman orang-orang yang pembesar kaum pada saat itu. Ketika ada pesta minum. Ini adalah adat-adat jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pelarangan itu secara perlahan. Akan tetapi ingat, orang-orang mulia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini. Walaupun belum ada pelarangan, akan tetapi mulia orang-orang yang dipilih oleh Allah dijaga daripada hal-hal ini. Nah, kurang lebih rentetannya ketika itu ada proses pengharaman khamr. Di dalam Islam, kitab Al-Quran itu ada 30 juz. Dan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Betul ya? Sedangkan turunnya ke bumi di sini diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman atau bertahap, secara berangsur-angsur sesuai dengan konteks kejadian. Dicari asbabun nuzul. Dan ini kuasa Allah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah masalah khamr ini. Meski sejatinya di Lauh Mahfud ini pelarangan sudah ada yang menyebutkan tentang pengharaman khamr seperti dalam ayat yang kita baca tadi dalam Al-Maidah yang secara jelas dan detail. Tetapi ayat yang turun atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan diturunkan selama 23 tahun. Walaupun turunnya dari Lauh Mahfud itu dalam ke Baitul Izzah itu kan dalam ijmalan sudah komplit. Nah, diturunkan berangsur-angsur sebagaimana contohnya yang ada di dalam masalah khamr ini. Ayat yang pertama yang turun yang berkenaan dengan proses pengharaman khamr itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun." Allah berfirman, dan dari buah korma dan juga dari buah anggur kamu buat minuman yang memabukkan. Ini sudah sinyal. Allah sudah menyinggung. Minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Kenapa demikian? Karena mereka mengadakan transaksi jual beli dengan hal itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang berakal. Nah, ini sudah disinggung, sudah ada sinyal. Selanjutnya melihat dari
asbabun nuzul lagi, melihat dari kejadian lagi. Turun lagi ayat dalam surat Al-Baqarah. Ayat 219. Yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri kul fihima ithmun kabir wa manafi'ul linnasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dari ayat ini Allah menjelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Jadi ada sahabat yang bertanya tentang khamr ini sebenarnya bagaimana dan judi ini bagaimana ketika itu merajalela di Arab pada saat itu, di Makkah, di Madinah dan di sekeliling di Jazirah Arab. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul Muhammad SAW, Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ithmun kabir. Pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar. Akan tetapi Allah masih menyebutkan sisi positifnya. Manafi'un kabir, dosa besar. Ithmun kabir, dosa besar. Wa manafi'ul linnas. Dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Karena khamr itu bisa jadi buat obat. Khamr itu bisa jadi menjadi alternatif untuk ketenangan sebagian orang semisal. Atau alternatif untuk menghangatkan badan semisal. Nggih. Yang ada biasa ini khamr ini merajalela di tempat-tempat yang kalau memang dari faktor kebutuhan ya, bukan faktor hura-hura atau kesenangan semata, ini biasa terjadi di daerah-daerah yang dingin. Yang ketika ayyamu syita, ketika datang musim dingin. Di Arab itu kalau sudah datang musim dingin, luar biasa dinginnya. Bagaimana nanti kalau di kutub utara semisal, di Everest, itu mungkin ada manfaatnya untuk sebagai penghangat tubuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan manafi' linnas wa manafi'ul linnas, ada manfaat yang bisa diperoleh oleh manusia. Tapi Allah memberikan ketegasan di sini, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi ingat, ithmuhuma, dosa dari keduanya, khamr dan judi, itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Benar, memang ada manfaatnya, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Loh, memang judi ada manfaatnya? Ya ada dong. Buktinya orang yang judi walaupun kalah tetap terus. Artinya dia itu terhibur walaupun bahlul gitu ya. Walaupun bodoh. Akan tetapi Allah menyebutkan bahwa madarat keduanya jauh lebih besar daripada dosanya, jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Nah, suatu saat dalam riwayat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Beliau mendapati kaum yang ada di situ suka melakukan minum-minuman arak, minum-minuman keras, khamr. Dan juga mereka banyak memakan hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Maka turunlah ayat Al-Baqarah tadi itu. Nah, kemudian mereka berkata, mereka itu punya pendapat, tidak diharamkan kepada kita itu khamr, judi
tidak haram bagi kita. Minum arak hanya dosa. Hanyalah dosa besar. Mereka menilai tidak ada pelarangan yang tegas, yang pasti. Ya, maka khamr itu di sini mereka mulai mengarah kepada khamr, bahwa khamr itu ada manfaatnya ketika diminum, tapi kerugiannya lebih besar. Nah, sampai suatu saat ada kejadian, yaitu peristiwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kala itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dalam sebagian riwayat katakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pernah mengundang Sayyidina Ali dan beberapa sahabatnya untuk makan, termasuk hidangan yang disajikan adalah khamr. Ini sebelum pelarangan ya, yang terjadi sebelum pelarangan. La'allahu ini sebelum ayat yang tadi diturunkan. Ya, termasuk yang disajikan itu adalah khamr. Hingga akhirnya membuat kesadaran para sahabat itu terganggu. Karena khamr itu memang mengganggu kesadaran. Nah, setelah mereka itu, kesadaran mereka terganggu, berlangsung sampai mendekati baginda Nabi Muhammad SAW di waktu sholat. Di waktu sholat, mendekati waktu sholat pada saat itu. Nah, Sayyidina Ali diminta untuk menjadi imam dengan keadaan yang terpengaruh daripada khamr. Sehingga ini dalam satu riwayat ya. Dalam riwayat lain mengatakan yang lain. Kemudian ketika itu membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ada salah di dalam bacaannya. Nah, lalu dari peristiwa ini turun ayat tentang pengharaman daripada khamr yang kesekian kali. Tadi hanya menyinggung. Kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Ini dalam surat ini, dalam ayat ini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sukara, sehingga kamu mengerti dari apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid ini sedang kamu dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja. Berlalu saja artinya, makanya dalam hukum fikih itu kalau kita junub masuk ke masjid boleh, tapi murur, bukan taraddud. Dari pintu A ke pintu B itu boleh, tapi dari pintu A kembali ke pintu A ini namanya taraddud, haram. Nah, dari ayat itu setelah itu turun hingga akhirnya pada suatu hari terjadi peristiwa
banyak daripada golongan para sahabat niku mulai bertikai. Mulai ada kegaduhan. Dan punya usut penyebabnya adalah karena pengaruh khamr. Yang setelah menjadi adat daripada orang-orang jahiliyah. Lalu turunlah ayat pelarangan yang tegas, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ini. Ayat 90. Ini menunjukkan bahwasanya syariat itu bertahap, menyesuaikan kondisi. Kalau kita bisa lihat bagaimana, kenapa kok mulai dari awal umat Islam itu tidak diperintahkan sholat. Tapi di zaman sahabat Nabi yang pertama mereka hanya diajarkan tentang akidah, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Tapi apakah mereka sholat? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri tercinta baginda Nabi Muhammad, apakah pernah melaksanakan sholat sebagaimana yang kita laksanakan? Pernah enggak? Sayyidah Khadijah pernah mboten sholat kados kula panjenengan? Tidak. Kenapa? Karena ayat perintah untuk melaksanakan sholat turun setelah wafatnya Khadijah. Ketika Isra dan Mi'raj, dan sementara Isra dan Mi'raj itu tasliyah bagi Nabi, hiburan bagi Nabi. Kenapa? Karena tahun itu adalah amul khuzun, tahun kesedihan, sedih ditinggal istri tercinta, sedih ditinggal orang yang memperjuangkan perjuangannya, pamannya. Nggih, Abu Thalib kan begitu. Akhirnya diberikanlah tasliyah, diberi hadiah perintah sholat 5 waktu. Artinya yang saya katakan ini adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Walaupun sebelum sholat 5 waktu itu Nabi SAW juga sholat. Tapi tentunya bukan 5 waktu sebagaimana yang kita kerjakan begitu. Jadi Sayyidah Khadijah itu tidak mengerjakan sholat 5 waktu sebagaimana yang kita kerjakan. Kenapa? Berarti bukan orang yang ahli sholat, bukan seperti itu. Belum turun ayat sholat. Dan nanti hukum-hukum ini turunnya itu memang menyesuaikan keadaan. Sampai pada akhirnya kuat, turun perintah sholat, turun perintah haji, turun ini, turun itu, dan lain sebagainya. Paham di sini ya? Ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bisa bayangkan, dari zaman jahiliyah langsung turun rentetan hukum yang ada dalam Islam. Kondisi pada saat itu penyembah berhala, hura-hura, wanita telanjang. Kemudian turun langsung ditegakkan sesuai dengan yang sudah jadi seperti ini. Kan akan sulit bagi mereka. Kan ngaten nggih? Naam. Niki rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, khamr itu, wal maisiru, dan juga perjudian, khamr dan judi, wal ansabu, dan juga memberikan persembahan kepada berhala.
ansab. Wal azlamu, dan juga mengundi nasib. Azlam di sini identik kepada mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Dilempar, nanti kalau ke sini nasibnya begini, kalau begitu nasibnya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya itu semua adalah rijsun min amali syaitan. Ini semua adalah termasuk perbuatan yang keji. Rijsun itu adalah perbuatan yang keji, termasuk daripada amalan-amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhi agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Hanya saja sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan itu. Permusuhan dan kebencian di antara kamu. Yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Kebencian di antara kamu dengan khamr dan juga berjudi itu. Tukaran. Kan tadi kan riwayatnya kan para sahabat sudah mulai banyak bertikai gara-gara dua hal tersebut. Yasuddukum an dzikrillah, dan itu dapat mencegah kalian daripada ingat kepada Allah, lupa dari Allah sehingga. Wa anis shalah, dan juga lupa daripada salatnya. Fahal antum muntahun, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berhentilah kamu daripada mengerjakan pekerjaan itu. Apakah kalian tetap akan melakukannya atau kalian akan berhenti? Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Nabi bersabda berkenaan dengan masalah khamr ini, la yazni zani, tidaklah seorang pezina itu melakukan satu perzinaannya ketika dia melakukan perzinaannya wa huwa mu'minun, sementara dia dalam keadaan beriman. Jadi ada perkara-perkara yang Allah ketika seorang hamba melakukan perkara tersebut, Allah mencabut keimanan dalam hatinya. Artinya ketika orang mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan tercabut iman. Oleh karenanya, walaupun pada hukum fikihnya nanti orang-orang yang seperti ini tetap dihukumi apa? Islam. Secara dohir, artinya dikuburkan dari kuburan umat Islam, dia dimandikan, jadi kafani. Tapi telah diancam oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika melakukan perzinaannya dia adalah orang yang beriman. Wala yasriku sarik hina, dan tidaklah yasriku sarik, tidaklah seorang pencuri itu mencuri hina yasrik, ketika dia itu mencuri melakukan pencuriannya wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman. Artinya ketika dia sedang melakukan pencurian, imannya dicabut oleh Allah. Jiko pulpene kancane, jiko duwite kancane. Ketika dia mengambil tersebut, maka dia sedang tidak beriman. Kalau beriman tentunya tidak akan demikian. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang itu meminum khamr ketika dia meminum khamr tersebut sementara dia dalam keadaan beriman. Tidak. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, tapi di sini dalam hadis ini ya, ada beberapa riwayat yang menambahi. Ada beberapa riwayat yang menambahi. Di antaranya riwayat
Imam Muslim, wa zada Muslim fi riwayah, dalam satu riwayah, wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud juga memberikan tambahan setelah kata la yashrabul khamra hina syarbuha wa huwa mu'minun. Di situ dikasih tambahan walakin taubah ma'rudatun ba'du. Tapi taubah disodorkan setelah hal itu. Ya, taubah disodorkan oleh Allah, dikasih kesempatan. Dalam hadis yang lain, ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i di sini dijelaskan fa idza fa'ala dzalika khala'a ribqatal Islam min unuqih. Ketika seseorang melakukan tersebut, khala'a ribqatal Islam, maka tercabut atau terlepas ikatan Islam fi unuqih, di dalam lehernya. Jadi kalau kita itu punya kambing, punya kita ada talinya. Tapi ketika tali itu terlepas, maka dia akan lari pergi jauh dari kita. Sama ketika seseorang melakukan hal yang demikian, maka secara otomatis dia telah melepaskan tali Islam di dalam lehernya, dari lehernya. Tapi Nabi mengatakan fa in taba, apabila dia itu mau bertobat kepada Allah, taballah alaih, Allah akan menerima tobatnya. Allah akan menerima taubatnya. Di sini Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan fanahika bihadza hurmah wa madhammah li syai'in idza ta'atahu al-insan faraqahu al-iman. Beliau mengatakan fanahika ay yakfika, cukup bagi kamu dengan ini keharaman, dengan ini peringatan yang keras tentang sesuatu ketika kamu melakukan terjerumus di dalamnya, manusia terjerumus di dalamnya, maka faraqahul iman, sudah cukup ini menjadi hal yang memutuskan keimanannya. Fal'ayadhu billahi min dhalik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu khamra wa syaribaha wa saqiyaha, dan ila akhirih. Walhasil begini, khamr ini termasuk dosa yang dimana dosa khamr ini akan menimbulkan dosa yang lain. Maka dikatakan al-khamru jima'ul ithim. Al-khamru jima'ul ithim. Dan masih banyak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang al-khamr ini. Al-khamru miftahu kulli syarr. Khamr ini adalah kunci dari semua keburukan. Nah, saya tutup dengan sebuah kisah. Sebuah kisah. Ada kisah bahwa khamr itu sebagai sebagai bentuk pengantar su'ul khotimah. Di zamannya Sayyidina Fudail bin Iyad, Sayyidina Fudail bin Iyad, diceritakan ada seorang murid daripada Fudail bin Iyad. Lalu Sayyidina Fudail bin Iyad ini mengetahui ini murid potensi, dan muridnya ini soleh, udah pinter, soleh, amalnya bagus.
Tapi suatu saat ketika sakaratul maut, Sayyidina Fudail bin Iyad ini mengunjungi muridnya dan menuntun untuk melafadzkan la ilaha illallah. Kan Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi inda intihai qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang kalau akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, pengen muridnya ini masuk surga. Subhanallah, delok muridnya sing soleh niku kok gak iso. Berbicara bisa mengucapkan la ilaha illallah terkunci. Sampai terus menuntunnya ini Imam Fudail bin Iyad dituntun la ilaha kul la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gak bisa. La astati'. Wahai Syekh, aku tidak bisa mengucapkannya. Tiap kali melantunkan ini terkunci dan terkunci terus seperti itu. Sampai pada akhirnya ini Sayyidina Fudail bin Iyad bingung. Kenapa kamu kok bisa demikian? Amal apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kata ini murid, ya dulu saya ini mengidap penyakit. Dan suatu saat dahulu saya datang kepada seorang tabib. Menganjurkan kepada saya untuk setahun sekali saya harus minum khamar. Untuk terhindar dari rasa sakit yang saya derita. Artinya kesembuhan akan saya raih ketika setiap tahun sekali, bukan tiap hari ya. Setahun sekali saya minum khamar. Karena dikatakan tabib itu begini. Dan saya tertarik karena itu berhubungan dengan kesembuhan saya melakukannya. Saya setiap tahun sekali minum khamar. 1 tahun sekali. Niat minum khamar dan niatnya untuk tadawi. Obat untuk tinggi hura-hura. Bukan menjadi pelarian masalah. Bukan tinggi senang-senang, bukan. Untuk tadawi, untuk obat. Tuh lihat. Suatu saat beliau ini minum khamar ditelateni setahun sekali. Masya Allah. Rupanya orang ini, murid beliau ini murid yang saleh. Tapi karena melihat ingin kesembuhan, maka memutuskan untuk minum khamar. Masya Allah. Padahal sudah jelas baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskan tentang hal itu. Nah, sampai pada akhirnya Imam Fudail bin Iyad tahu, oh ini karena khamr yang setahun sekali diminum. Subhanallah. Kalau kita melihat Barseso, tahu kisah Barseso? Barseso itu singkat cerita, super singkatnya, Barseso ini orang yang ahli taat. Muridnya 60.000 kiai di zaman Israiliyah. Sebelum Nabi, 60.000. Ibadahnya 200 tahun. Ahli ibadah 200 tahun. Tidak pernah bermaksiat. Menjauhi kemaksiatan semuanya. Tapi lihat, setan itu buatan berhenti. Suatu saat si Barseso ini didatangi oleh setan. Tangleti, hei Barseso, berupa manusia. Sampai niku ibadah 200 tahun. Tapi coba lihat, bisa ndak ibadahmu kayak ibadah saya? Ibadahmu piye? 3 hari saya puasa tidak berhenti. Sambung. Bukan umatnya Nabi ya. Sambung. Saya kalau sudah melaksanakan sholat, saya terus sambung.
Dan saya tidak merasa lapar, tidak merasa letih, tidak merasa apapun. Sambung kepada Allah. Lu kok bisa? Sampai bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa saya. Nah, makanya sampai 200 tahun tapi gak iso derajatnya kayak aku. Gimana caranya? Nah, harus menduduki magam ma'rifat. Tahu, kenal Allah. Sehingga nanti jenengan merasa lezat ketika ibadah, lupa dengan segalanya. Ngoten nggih. Apa solusinya? Maksiat. Loh, maksiat? Iya, maksiat lah. Habis maksiat, inti tobat. Nah, ketika tobat itu inti jadi kekasih Allah. Ya bener pola. Gini betul. Hah? Lafadznya kan bener. Allah itu paling cinta kepada innallaha yuhibbu kullu mutafattin tawab. Allah itu cinta kepada orang yang selalu tergelincir dalam dosa, kemudian tobat. Kamu harusnya begitu dong. Untuk maksiat, tobat. Wah, waduh, gak bisa. Saya sudah menjauhi maksiat. Maksiat atau dulu, tobat langsung. Ya wis, kasih saran. Maksiat apa kira-kira? Sama Barsiso, sama si iblis dikatakan, Barsiso, maksiatmu awakmu zina wae. Zina? Tak mungkin. Muridku 60.000. 60.000 saya punya murid. Saya mau berzina. Lah, tak mungkin. Bunuh orang. Bunuh orang satu, tobat. Bunuh orang. Wah, dosa besar yang ditawarkan sama saya. Ya sudah, angel sampai ini. Ya wis terakhir ya, jemput tawar mana ya. Aku ngalih aku, gak gelem nih, terakhir. Saya akan kasih solusi. Apa solusinya? Minum khamr. Sedikit. Khamr sedikit. Gak usah kakek. Kalau perlu botol, tak selogi. Bahasa ini. Wah, ini masih bisa nih kan. Gampang ini. Oke, ya kan? Terima, minum sak selogi. Gak tahu ngombe. Udah kayak bandar yang perapatan kayak. Telung jurigen ya bangga menter. Wis biasa, gak pernah minum. Kena sak selogi tepar. Subhanallah, begitu tepar, tiga-tiganya dapat bonus. Menjadi bonus. Dia sudah minum khamr, ketika minum khamr weng, tepar, pedot akal, ndelok wong wedok padahal yo pesek gitu wayu, tergoda, diambil zina. Sudah dizinai, perempuan ini punya suami, teriak-teriak. Wis peteng kan jenenge wong mendem. Peteng, teriak-teriak, denger suaminya datang, wah bojoku diperkosa. Waduh Pak Kiai saya merkosa. Kata Barsiso, waduh lek tak jarno iki wong ki iso lamis lambine disebarno. Bagaimana dengan murid-murid saya? Nganggep kula kaya napa niki? Waduh tersebar di kampung nanti ini. Bagaimana nasib saya? Wah harus dihabisi dia orang cek tusuk jelek mati. Subhanallah, minum khamr, makanya tadi dikatakan miftahu kulli syarr, kunci dari semua keburukan yang ada. Jelek, wah mati. Nih minumnya khamr, oleh bonus luru, dosane telu gede kabeh. Seurung mari iblis, belum selesai iblis, sudah mau akhirnya ketahuan ya dipalang, disalib, dihukum, wah dipermalukan depan masyarakat. Badhe dipun napa namine, badhe dipun bunuh, penggal, iblis teko, Barsiso, aku punya solusi. Anda sekarang kepepet kan? Gak punya orang yang bisa nolong Anda kan? Aku akan menolong Anda. Bagaimana caranya? Bisa aku gak ono, tak punya daya dan upaya. Kalau begitu, saya akan menyelamatkan Anda. Bagaimana? Ya, kamu sujud sama saya. Loh, saya akan lobby ini untuk melepaskan Anda. Anda sujud sama saya. Tidak bisa. Sujud saja. Ya sudah, siap. Ya, nanti tak tobat kalau insya Allah. Jadi iblis, jadi Barsiso, bagaimana saya bisa sujud? Kulo dipalang, disalib. Iblis kasih solusi, gak usah sujud.
tundukkan kepalamu sedikit, niat atau sujud. Nah aku selesai, gak perlu kau lepas dulu, tak lepas dulu sujud depan, gak perlu. Sudah, niati sujud kepada aku, dilakukan sabar sesa. Begitu sujud dalam riwayat dia dibunuh. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kemaksiatan itu akan membawa kepada kemaksiatan yang Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan as-sayyi'atu ba'da sayyi'ah uqubatus sayyi'ah. Keburukan setelah keburukan adalah hukuman dari keburukan yang pertama. Keburukan yang Anda kerjakan, kemaksiatan yang Anda kerjakan saat ini bisa jadi adalah hukuman dari kemaksiatan kemarin yang Anda lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari semua malapetaka, kemaksiatan dan fitnah. Allah Subhanahu wa taala kasih rizki kita, rizki kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Sebelumnya nanti malam insyaallah Jalsatul Itsnain akan dilaksanakan di Masjid Al-Mustafa di Pelem sini, nggih. Mudah-mudahan dapat hadir, dapat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bismillahil Fatihah. Alhamdulillah.